Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Kandang Jero Farm. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hari ini kegiatan kita adalah membersihkan kandang. Itu membersihkan kohe yang berada di bawah kandang. Nah, hal ini biasanya saya lakukan itu ketika kohe sudah mulai banyak dan ketika ada waktu luang. Biasanya itu 2 minggu sampai 1 bulan sekali baru dibersihkan. Kandang yang bawahnya model terkoleksi seperti ini itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari kandang terkoleksi ini, kohenya itu kering dan untuk pembersihannya itu lebih mudah, sehingga amoniak itu tidak naik ke domba, jadi lebih sehat lah untuk domba. Tapi kekurangannya itu kita itu harus rutin membersihkannya, karena kalau tidak dibersihkan akan menumpuk di tempat kohenya itu, sehingga menambah pekerjaan. Kalau misal kandangnya tinggi terus langsung di bawahnya itu langsung tanah, itu seperti kandang-kandang zaman dulu itu meskipun tidak dibersihkan lama itu kan tidak masalah kalau kandangnya tinggi, tapi kalau kandangnya rendah ya tetap harus dibersihkan. Kemudahan lain dari kandang terkoleksi ini, karena kohenya kering itu jadi kohe tidak terlalu bau, amoniaknya itu tidak terlalu menyengat, sehingga hal itu kalau kita ke kandang, kita melihat-lihat domba itu terasa lebih nyaman karena tidak ada bau amoniak yang menyengat. Dan kohe di kandang terkoleksi ini, jika teman-teman ingin memanfaatkan untuk lahan pertanian juga bisa, misal difermentasi, atau kalau tidak itu biasanya diselap sehingga halus terus dicampur dengan bahan-bahan lain sehingga dapat digunakan di lahan pertanian. Dan untuk air kencingnya juga, kalau teman-teman mempunyai kandang terkoleksi seperti ini, itu air kencingnya juga bisa dimanfaatkan untuk pertanian juga. Itu kalau teman-teman punya domba terus kandangnya terkoleksi dan punya lahan pertanian, itu bisa membantu pengurangan pupuk di pertaniannya, karena kohenya itu bisa dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Kalau untuk di kandang saya ini, kohenya saya manfaatkan untuk tanaman rumput odot saya. Jadi setelah rumput odot saya panen, di di ganggangannya, di sela-sela antara rumput yang saya tanam itu saya beri kohe ini, jadi sehingga saya itu mengurangi pemakaian pupuk kimia. Sebenarnya yang lebih bagus itu difermentasi. Kalau difermentasi itu lebih cepat, tanaman itu lebih cepat penyerapannya. Kalau langsung ditaruh itu kurang maksimal. Tetapi karena saya pribadi untuk memprosesnya terlalu lama dan tidak punya waktu, jadi langsung saya taruh begitu saja. Dan alhamdulillahnya sejauh ini meskipun langsung ditaruh di sela-sela tanaman rumput odot itu tidak masalah, asal pemberiannya ya dikira-kira jangan terlalu banyak juga. Kalau langsung bekas panen langsung dikasih 1 arko ya mati rumputnya. Ya, pemberiannya itu dikira-kira secukupnya, sehingga untuk rumput juga aman dan bisa tumbuh dengan baik. Nah, kita kembali lagi ke pembersihan alas terkoleksi ini. Setelah kita timpal kohenya itu biasanya saya semprot pesternya ini supaya bersih, dan setelah disemprot dibersihkan lagi.
sehingga kalau dibersihkan secara maksimal itu kita itu bisa nyaman dan domba bisa nyaman juga. Karena kandang itu kalau kita merasa nyaman itu jadi kita bisa betah berlama-lama di kandang, dan domba pun pastinya juga senang. Kalau kita senang kan dombanya juga pasti nyaman di situ. Jadi kebersihan kandang itu juga perlu diperhatikan, teman-teman. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.